Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranata Rifandi dari Prodi Sistem Informasi Manajemen UPBJJ Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Masuk Masari sebagai tutor bahasa Indonesia dan rekan-rekan semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu gagasan mengenai COVID-19. COVID-19 atau yang kita sebut sebagai virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke sesama manusia. Virus ini bisa menyerang pada siapa saja, dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, ataupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 tahun lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat hingga menyebar di seluruh wilayah lain di Cina dan sebagian negara di dunia ini. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Infeksi coronavirus atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui beberapa cara, di antaranya tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 tersebut bersin atau batuk. Kemudian memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita si COVID tersebut. Kontak jarak dengan dekat penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan, itu juga menimbulkan gejala yang akan muncul pada diri kita. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya atau fatal jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu atau kita sebut dengan komorbid, atau perokok berat atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat. Menyerupai pneumonia atau gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus, seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, atau nyeri tenggorokan sampai sesak nafas. Gejala coronavirus tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Center of Disease Control and Prevention atau kita sebut CDC, gejala infeksi virus 2019 dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Kemudian siapa saja yang dapat berisiko terinfeksi virus COVID-19? Yaitu orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan ke negara tersebut atau di daerah yang terjangkit. Atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsistensi melindungi diri mereka dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin, seperti contoh di atas tadi. Atau yang diistilahkan dengan nama droplet. Jadi droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut,
yang sudah terkontaminasi dengan droplet, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau di bagian sekitar wajah, maka orang dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet tersebut dari si penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari si orang yang terjangkit dengan virus tersebut. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini agar kita bisa bebas dan tidak terkena virus COVID-19. Kemudian bagaimana cara mencegah virus corona ini? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus ini. Yang pertama adalah pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini kita sudah melakukannya hingga 3 kali. Kemudian menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh kita tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat. Kemudian rajin mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Jadi hal itu sangat mudah kita lakukan dan tidak menggunakan banyak bahan. Sekitar 90% penyebaran penyakit bersumber dari tangan kita. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Kemudian ketika kita batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan seperti ini ya. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum atau yang terjangkit dengan virus tersebut. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut, atau kita sering segitiga wajah karena tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut yang terkontaminasi dengan virus, maka virus sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Gunakan selalu masker dengan benar menutupi mulut dan hidung kita atau saat kita sakit atau berada di tempat umum. Kemudian membuang tisu dan masker yang sudah kita gunakan ke tempat yang benar. Kemudian sering melakukan cuci tangan. Menunda juga perjalanan ke daerah luar negeri atau negara-negara yang di mana virus itu ditemukan. Hindari juga berpergian keluar rumah jika badan kita kurang sehat, terutama merasa demam, batuk, atau sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan atau berkunjung ke negara-negara terjangkit atau pernah berkaitan dengan orang yang mengalami virus tersebut. Ikutilah arahan petugas kesehatan setempat, selalu pantau perkembangan COVID-19 di sumber resmi yang akurat. Informasi yang tepat membantu Anda melindungi diri Anda dari penyebaran penyakit ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dan terima kasih.